Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih yang sudah bimbing kami, yang sudah menaikkan pujian kami, persembahan kami di hadirat-Mu, merupakan satu kemurahan yang besar, di mana kami beri kesempatan, ya Tuhan, untuk kami berbakti di masa pandemi ini, walaupun harus melalui online. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu tidak akan pernah berkurang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita bertemu kembali. Walaupun dalam suasana yang kurang menyenangkan, harus melalui via online, tetapi tidak mengurangi daripada kemurahan, daripada kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pada masa-masa sekarang merupakan masa yang sulit, tetapi kita percaya kasih Tuhan begitu melimpah bagi kita. Oleh sebab itu, walaupun kita berbeda dalam hal prinsip, dalam hal pandangan, tetapi kita disatukan oleh Kristus. Ya, mari kita akan buka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Kolose pasal 1 ayat 18 dikatakan demikian, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lihat di sini ada satu hal yang utama di sini,
Ya, ada satu hal yang dibicarakan ini. Ada kepala, ada tubuh. Apakah yang dimaksud dengan kepala itu? Ya, yang dimaksud dengan kepala itu yaitu sesuatu yang berkaitan, yang menghancurkan kehidupan. Ya, kalau kita melihat kepala merupakan satu pusat dari sesuatu yang sinergis di situ. Kalau kepala itu dilepaskan dari tubuh, maka akan mengalami satu kematian. Tubuh tanpa kepala tidak ada kehidupan. Dengan kata lain, kepala merupakan satu pusat yang sangat-sangat penting. Hal yang kedua, kita perhatikan di sini pengertian daripada kepala berdasarkan Alkitab, yaitu sesuatu yang tertinggi. Ya, sesuatu yang memiliki otoritas yang tertinggi. Kita bisa melihat dalam keluarga saja, hubungan antara suami dan istri ada kaitannya. Suami sebagai kepala rumah tangga, dia yang akan memimpin, dia akan bertanggung jawab di dalam keluarga itu. Yang kedua yaitu hubungan Kristus, ya, hubungan Tuhan dengan gereja. Yang dimaksud gereja di sini bukanlah suatu gedung saja. Yang dimaksud gereja di sini adalah tubuh Kristus, yaitu jemaat. Hal yang ketiga yang kita perhatikan di sini adalah sesuatu patokan. Dikatakan Kristus yang adalah kepala, dia sebagai batu penjuru. Dengan kata lain, dengan adanya batu penjuru, suatu bangunan akan tertata dengan rapi karena sudah ada patokan-patokan tersendiri, sehingga untuk maju langkah berikutnya akan memudahkan, ada satu kepastian. Nah, itulah pengertian daripada kepala, begitu sangat penting. Nah, kita akan melihat lagi yaitu tentang jemaat. Apakah yang dimaksud dengan jemaat? Artinya, yaitu sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar menuju terang Allah. Di dalam bahasa Yunani dari kata ek yang artinya keluar dan kaleo yang dipanggil. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya Allah yang ajaib. Kita adalah jemaat Allah. Kita adalah milik Allah. Kita adalah kepunyaan Allah yang dipanggil secara khusus oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Yang dulu kita berada di dalam kegelapan, yang dulu kita berada dalam hal yang tidak benar, tetapi Allah tebus menjadi miliknya. Sungguh luar biasa. Itulah hal yang patut kita banggakan sebagai jemaat, yaitu tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 tadi, ya, di dalam kalimat berikutnya ada suatu kata dikatakan, yaitu ialah yang sulung. Ya, ialah yang sulung. Apa yang dimaksud ialah yang sulung? Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi yang pertama bangkit dari antara orang mati, ialah yang sulung, yaitu Kristus. Karena ketaatannya melakukan kehendak Bapa, sehingga dia sampai mati di kayu salib, dan dia dibangkitkan sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat bagaimana dengan Lazarus yang dibangkitkan, dia bangkit, tetapi kemudian dia mati. Tapi Kristus yang mati untuk menebus dosa kita, tapi kemudian dia bangkit dan untuk selama-lamanya. Jadi Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jelas di sini dikatakan, ya, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk kebesaran nama Dia, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan, yaitu Kristus yang kita sembah. Kita ada karena Kristus, kita ada untuk Kristus, karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Ya, berbahagialah bagi kita yang percaya, yang mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya, karena Dia yang menciptakan segala sesuatunya, karena Dia yang memiliki segala sesuatunya. Dan yang paling kita hargai, Dia yang menebus dosa kita, yang harusnya kita berada dalam penghukuman, namun oleh anugerah dan belas kasihannya kita ditebus menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Iya, ayat 17 katakan, Ia, yaitu Kristus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Kristus itu ada. Kalau kita diciptakan, kalau binatang diciptakan, tumbuh-tumbuhan diciptakan, tapi Kristus ada dengan sendirinya. Jadi awal dan yang akhir, Dia yang ada sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Itulah yang dikatakan yang sulung. Awal mula segala sesuatunya ada adalah Kristus. Itulah kebesaran daripada Allah kita. Hal berikutnya yang tidak kalah penting daripada ini, kita menyadari yang sulung adalah Kristus. Kenapa Kristus adalah yang sulung? Karena Dia ada sebelum dunia ada. Terus sebelum segala sesuatunya ada, Dia sudah ada. Yang terpenting daripada itu ialah, ya, yang lebih utama, yaitu dikatakan Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15 katakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan Dia adalah sulung. Anak sulung itu begitu sangat dihargai. Anak sulung memiliki satu tempat tersendiri di hadapan Allah. Anak sulung memiliki beban yang berat di dalam keluarganya, di dalam tugas-tugasnya, di dalam tanggung jawabnya. Oleh sebab itu anak sulung memiliki satu prioritas yang tersendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mungkin pada saat ini, ya, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama dari segala sesuatu? Ya. Mungkin kita mengatakan, kenapa harus yang utama? Kenapa harus yang utama? Yang pertama, karena kepala atau pusat daripada jaringan. Ya, jadi kepala merupakan pusat dari jaringan. Kalau tubuh tanpa kepala, maka kacaulah itu semua. Bahkan tidak ada kehidupan. Jadi kepala itu sangat penting. Kepala itu mengatur seluruh organisasi dalam tubuh ini. Seluruh gerak diatur oleh kepala. Karena di dalam kepala itu ada saraf-saraf yang menggerakkan seluruh tubuh. Apapun kemauan kita, apapun kehendak kita, diatur atas informasi, atas tugas daripada kepala. Yang kedua, karena unsur kehidupan rohani, ya,
Mengapa harus mengutamakan kepala? Karena unsur kehidupan rohani. Ya, kita melihat di sini begitu sangat krusialnya kepala. Ya, pimpinan. Kristus adalah pimpinan kita. Dia adalah gembala agung kita. Dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Ya, dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku. Dengan tuntunan dan bimbingan daripada Kristus selaku gembala yang agung, kita akan mengalami kehidupan rohani yang baik, yang dewasa. Semakin kita mengenal akan Kristus, semakin kita dekat akan Kristus, maka pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin baik. Oleh karena pengenalan kita kepada Kristus, oleh karena kita percaya kepada Kristus, maka kita memiliki kehendak ingin bertemu dengan Kristus. Banyak orang-orang percaya yang tidak kita kenal, yang bukan saudara kita, yang bukan satu suku, tetapi disatukan. Oleh karena apa? Karena percaya kepada Kristus. Ya? Karena percaya kepada Kristus, semua menyatu dalam satu iman, menyatu di dalam Kristus. Dan yang ketiga, katakan, karena pusat daripada pengendalian. Kepala merupakan pusat dari pengendalian. Semua orang percaya berpusat kepada Kristus. Kalau orang percaya tidak berpusat kepada Kristus, dia akan berjalan sendiri-sendiri. Dia tidak mengenal siapa itu Allah. Dia tidak akan begitu mengenal secara pribadi, sehingga hidupnya penuh dengan keraguan-keraguan, sehingga hidupnya penuh dengan ketakutan. Karena apa? Karena tidak ada yang mengendalikan. Biarkan Kristus menjadi jurumudi kita. Kalaupun kita saat ini berada di dalam gelombang yang begitu berat, badai yang sangat menakutkan, tapi ingat, biarlah Kristus hidup di dalam diri kita sebagai nakoda dalam hidup kita. Dia akan menuntun, mengendalikan kita menuju jalan yang sesuai dengan kehendak Dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gereja yang hidup adalah gereja yang memusat kepada kepala. Kalau kita tidak mau memusat kepada kepala, bagaimana kondisi kita? Bagaimana keadaan kita? Kehidupan gereja tanpa kepala, tanpa percaya kepada Kristus, ibaratnya mati. Tampaknya hidup, tapi mati rohaninya. Anggota tubuh Kristus yang berjalan semaunya sendiri, tanpa koordinasi daripada Kristus, tanpa taat kepada Kristus, dia akan hilang. Lama-lama dia akan lenyap. Dia tidak akan pernah bertumbuh secara normal. Tetapi anggota Kristus yang menyatu, yang mengarah, yang memusat kepada Kristus, sesuai dengan kendali Kristus, dia akan bertumbuh dewasa rohani. Dia akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah pada saat ini kita belajar. Jelas dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Kristus adalah pokok anggur. Kristus adalah pokok kehidupan. Kalau kita melekat kepada Kristus, maka kita akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Tetapi kalau kita ranting-rantingnya lepas daripada pokok itu, maka kita akan mati. Kita akan tenggelam.
kita tidak akan berbuah karena kita tidak mau melekat pada Kristus. Ya, sebagai anggota tubuh Kristus, jangan pernah meninggalkan Kristus sebagai kepala. Dia adalah satu-satunya guru agung kita. Dia adalah satu-satunya gembala agung kita, yang senantiasa siap selalu mendengarkan doa kita, yang senantiasa siap selalu membimbing kita, siap selalu memberikan penghiburan pada kita di saat kita susah, di saat kita lemah. Semakin banyak tantangan, semakin banyak impitan, jangan pernah lepaskan Kristus. Semakin banyak tantangan, kuasa Tuhan itu akan semakin melimpah selama kita berserah kepada Kristus. Percaya, Tuhan beserta kita. Masa-masa pandemik ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Percayalah, apapun kondisi kita saat ini, mungkin dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang lemah rohani, dalam kondisi yang menghadapi berbagai macam masalah, baik masalah ekonomi, keluarga, atau masalah pekerjaan. Percayalah, jangan pernah melepaskan Kristus sebagai kepala. Undang dia sebagai kepala rumah tangga. Undang dia sebagai kepala di dalam kehidupan rohani kita. Maka kita akan mengalami suatu kedamaian yang luar biasa. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan berani melangkah hanya bersama dengan Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkannya dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan. Pada saat ini kami beri kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami yakin dan percaya kalau kami adalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala, maka Engkau akan mengkoordinasi di dalam kehidupan kami, baik kehidupan jasmani kami maupun kehidupan pertumbuhan rohani kami. Kami tidak mau lepas dari Engkau Tuhan, agar kami bertumbuh dan berbuah lebat, hingga hidup kami berguna bagi Engkau dan bagi masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, baik mereka yang saat ini Tuhan menyaksikan penyiaran online ini Tuhan. Kau memberkati mereka dalam setiap keluarga mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan tahu kondisi jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini kita masih adakan ibadah online. Ya, hari Minggu kita akan bertemu dalam ibadah online di jam 9 pagi. Jadi ibadah tetap berjalan seperti biasa, tidak berubah jam, cuma ditayangkan secara online aja. Demikian kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Pada akhirnya masyarakat bangsa dari Indonesia yang saat ini sedang mengalami seperti mengalami wabah COVID-19. Kemudian belas kasihan dan pertolongan berawal bangsa dari Indonesia. Secara khusus beberapa kesehatan, kami mengenai kami semuanya Tuhan. Berikan kami taat untuk menjalankan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi suatu
Shalom, selamat pulang.